Halo semuanya, kami mahasiswa S1 Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada video kali ini, kami akan memaparkan mengenai materi memisahkan dan mempertahankan karyawan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rangga Destri Saputra dengan ujung NPM 155. Lalu ada Siti Rama Aryani dengan ujung NPM 081. Sandrina Dewi Astuti dengan ujung NPM 082, Putri Adelia dengan ujung NPM 085, Novita Syafitri dengan ujung NPM 097, Anggi Nurlia dengan ujung NPM 152, Oktavia Ramadia Fitri dengan ujung NPM 159, Wahyuning Yuliani dengan ujung NPM 160, Anissa Mulia Lestari dengan ujung NPM 162, Nahdiatul Mukarramah dengan ujung NPM 170, Nita Kusuma Mardiah dengan ujung NPM 050. Berikut ini kami akan menjelaskan mengenai materi bab 11. Selamat menyaksikan semuanya. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya jika kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada bab kali ini, yang mana tujuan pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat membedakan pergantian paksa dan sukarela dan menjelaskan pengaruhnya terhadap organisasi. Yang kedua, mengetahui bagaimana karyawan menentukan apakah organisasi memperlakukan mereka dengan adil. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi persyaratan hukum untuk karyawan disiplin. Yang keempat, meringkas cara organisasi dapat mendisiplinkan karyawan secara adil. Yang kelima, memaparkan bagaimana ketidakpuasan kerja mempengaruhi perilaku karyawan. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan bagaimana organisasi berkontribusi terhadap kepuasan kerja karyawan dan mempertahankan karyawan kunci. Nah, kali ini kita ngebahas tentang pergantian karyawan. Pergantian karyawan itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama, pergantian paksa, dan yang kedua, pergantian sukarela. Pergantian paksa merupakan pergantian karyawan yang disebabkan atas permintaan oleh perusahaan. Sedangkan pergantian sukarela merupakan pergantian karyawan yang disebabkan oleh inisiatif ataupun keinginan dari karyawan itu sendiri. Dari video tadi, dapat kita lihat bahwa tiba-tiba Tuan Krab memecat SpongeBob dengan cara memaksa. Hal tersebut dapat dilihat dari ekspresi SpongeBob yang tidak setuju, namun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Patrick, my boy, you really earned that promotion. Thanks, Monster. My resignation. But you're my whole burned out. See? Anyway, you can... Anybody can sell to my idiot customer. Dari video tadi, dapat dilihat Patrick mengundurkan diri secara sukarela dari Cambaket akibat kelelahan. Video tadi sangat signifikan dari materi yang barusan dibahas, yaitu pergantian karyawan secara sukarela. Pergantian karyawan terdapat sisi merugikan dan menguntungkan. Apabila tingkat pergantian karyawan semakin tinggi, maka hal tersebut dapat merugikan perusahaan, yaitu penurunan produktivitas bagi karyawan lama dan juga dapat menggerogoti dana perusahaan akibat biaya yang dikeluarkan terlalu besar. Sebelum kita ke pembahasan yang berikutnya, lebih baik kita mengenal apa itu prinsip keadilan. Jadi, prinsip keadilan merupakan menanamkan sikap untuk bersikap adil kepada semua pihak, tanpa membeda-bedakan dari segala aspek, misalnya dari aspek ekonomi maupun aspek hukum itu sendiri. Di dalam organisasi, karyawan dapat menentukan apakah mereka diperlakukan dengan adil apabila, yang pertama, tidak ada sikap pilih kasih, yang kedua, mendapatkan promosi sesuai dengan kemampuan dari masing-masing karyawan, yang ketiga, mendapatkan kesempatan yang sama untuk penyuarakan pendapat antar karyawan, dan yang terakhir, mendapatkan reward atau penghargaan yang adil. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tuh prinsip keadilan. Sekarang kita akan membahas mengenai persyaratan resmi perusahaan dalam memperlakukan karyawannya. Sebab perusahaan dalam memperlakukan karyawannya tidak boleh semena-mena ataupun sembarangan. Setidaknya ada 3 hal yang harus perusahaan perhatikan dalam memperlakukan karyawannya. Yang pertama ialah perusahaan jangan sampai melakukan pelepasan yang keliru. Maksud dari pelepasan yang keliru ialah perusahaan dalam melakukan pemberhentian karyawan seharusnya tidak
merusak perjanjian tersirat ataupun kebijakan publik. Kemudian yang kedua ialah perusahaan jangan sampai melakukan diskriminasi terhadap karyawannya dalam membuat ataupun mengambil keputusan, baik itu diskriminasi usia, jenis kelamin, kemudian ras, ataupun status perlindungan sosial karyawannya. Nah, poin yang ketiga ialah perusahaan harus menjaga privasi karyawannya. Atasan ataupun pengusaha perlu memastikan bahwa informasi yang mereka dapatkan dan gunakan untuk mendisiplinkan karyawannya itu relevan. Kemudian atasan juga harus dengan bijak menentukan siapa saja orang yang dapat mengakses ataupun melihat informasi mengenai karyawannya. Nah, materi selanjutnya ada masalah penyelesaian sengketa. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan kesepakatan atau solusi. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama kebijakan pintu terbuka, yang kedua peer review, yang ketiga mediasi, dan yang keempat arbitrase. Program bantuan karyawan, layanan rujukan yang digunakan oleh para karyawan untuk mereka mencari pengobatan profesional yang digunakan untuk memecahkan masalah emosional dan juga akibat dari penyalahgunaan zat atau obat-obatan. Kemudian adalah konseling pemindahan. Placement counseling merupakan layanan digunakan untuk para pekerja yang dipecat mengatur transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Tujuan dari outplacement counseling sendiri adalah membantu para pekerja yang terdahulu untuk mengatasi isu psikologis yang berhubungan dengan kehilangan pekerjaan dan pada saat bersamaan membantu mereka untuk mencari pekerjaan yang baru. Materi selanjutnya adalah keterlibatan karyawan dan penarikan pekerjaan. Keterlibatan karyawan merupakan pendekatan dari perusahaan yang menghadirkan kondisi yang tepat bagi semua karyawan untuk memberikan yang terbaik, berkomitmen pada tujuan dan nilai-nilai perusahaan, dan termotivasi untuk berkontribusi pada kesuksesan perusahaan namun tetap seimbang dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan itu sendiri. Selanjutnya penarikan pekerjaan. Penarikan pekerjaan merupakan sebuah kumpulan perilaku yang mana pekerja mencoba untuk menghindari pekerjaan secara situasi, fisik, secara mental, atau secara emosi. Dengan ini, pekerjaan akan mendapat posisi atau jabatan yang sesuai. Berikutnya yaitu mengenai ketidakpuasan kerja mempengaruhi perilaku karyawan. Berdasarkan sebuah studi, salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku karyawan ialah ketidakpuasan kerja terhadap perusahaannya. Ketidakpuasan kerja dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perilaku karyawan. Yang pertama yaitu penurunan motivasi. Penurunan motivasi menyebabkan karyawan bekerja secara tidak efektif dan efisien. Yang kedua, penurunan kinerja. Penurunan kinerja dapat menyebabkan karyawan bekerja secara tidak baik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, yaitu peningkatan absensi. Ketika karyawan merasa tidak puas, mereka akan lebih sering absen dan memungkinkan dapat meninggalkan perusahaan. Setelah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari ketidakpuasan karyawan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengatasi ketidakpuasan karyawan. Yang pertama, dengan melakukan survei kepuasan kerja. Survei ini bertujuan untuk mengetahui pandangan karyawan terhadap pekerjaan, lingkungan kerja, manajemen, dan fasilitas yang telah disediakan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi melalui pertemuan reguler, feedback yang luas, dan pengakuan atas hasil kerja yang baik. Yang ketiga, melakukan program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk memotivasi karyawan agar merasa dihargai dan merasa memiliki masa depan yang cerah di perusahaan. Yang keempat, membuat kebijakan kerja yang fleksibel. Contohnya, jam kerja yang longgar, bekerja di rumah, dan cuti yang lebih banyak. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang positif, yaitu lingkungan kerja yang ramah, mendukung, dan kolaboratif. Ketidakpuasan kerja dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Perilaku karyawan mencakup segala sesuatu yang dilakukan oleh karyawan di tempat kerja. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengusaha untuk memperhatikan dan mengatasi ketidakpuasan kerja karyawan secepat mungkin untuk mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi pada karyawan dan perusahaan. Yang selanjutnya adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sebuah perasaan menyenangkan yang dihasilkan ketika karyawan telah memenuhi atau hampir memenuhi nilai-nilai dari seseorang. Organisasi dapat berkontribusi terhadap peningkatan dari
kepuasan kerja karyawan, yaitu dengan cara yang pertama, organisasi dapat mencoba mengidentifikasi dan memilih karyawan yang memiliki watak pribadi yang terkait dengan kepuasan kerja. Yang kedua, mereka dapat membuat pekerjaan menjadi lebih kompleks dan bermakna. Yang ketiga, mereka dapat menggunakan metode seperti teknik analisis peran untuk membuat peran menjadi jelas dan sesuai. Yang keempat, mereka dapat memperkuat nilai-nilai bersama dan mendorong dukungan sosial di antara para karyawan. Yang kelima, mereka dapat mencoba menetapkan tingkat gaji yang memuaskan. Dan yang keenam, memantau kepuasan kerja karyawan dengan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi tindakan mana yang sesuai dan paling bermanfaat. Kesimpulan untuk materi bab ini adalah lakukan pemisahan dengan baik untuk akhir yang baik. Bagi perusahaan, pemisahan memang merupakan sebuah biaya yang harus dikelola dengan baik. Bagian manajemen sumber daya manusia harus memiliki pengelolaan pemisahan yang baik. Hal ini dikarenakan pemisahan menjadi penentu akhir hubungan organisasi atau perusahaan dengan individu atau karyawan terkait. Setiap perusahaan maupun individu tentu ingin mengakhiri kontrak kerja dengan baik untuk menghindari hubungan buruk seperti keterkejutan, ketidakpercayaan, kemarahan, reaksi defensif, keputusasaan, kesedihan, dan sebagainya. Dengan demikian, disarankan sekali bagi para HR untuk memiliki manajemen pemisahan yang baik pula demi menunjang hal tersebut.